cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markomu. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, selamat bertemu kembali bersama kami pada hari ini di dalam satu bingkai Markombur. TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran publik adalah pemersatu bangsa. Mari kita bercerita yang bermakna. Apapun boleh kita ceritakan, apalagi judulnya Markombur. Tapi untuk menjadi perhatian kita bersama, jangan kita ciptakan propaganda, jangan kita ciptakan perpecahan, tapi mari kita ciptakan solusi. Tentu untuk menciptakan solusi ini kami juga tidak sendiri, hadir bersama di sini dan juga bersama pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Untuk itu kami juga mengikut sertakan pemirsa dalam satu telepon interaktif. Silakan hubungin kami ke 0811 6100 386. Sekali lagi ke 0811 6100 386. Tentu jauh berjalan ke Padang Sidimpuan, belikan kami, jangan ambil batang di para-para. Saya tidak sendirian, tapi didampingi oleh seorang perempuan, yaitu sudahlah cantik, elok pula berbicara katanya. Siapa dia? Yaitu Azifa Zahriani. Selamat sore adikku. Ya silakan adikku. Sekali hari ini pastinya ya bisa menyapa pemirsa di Betul. rumah dan tentunya mendampingi Bang Munir di mana lagi bukan di Markombur ya Bang Munir. Ya. Dan hari ini pemirsa topik yang sangat menarik terkait dengan peluang dan tangan-tangan perempuan Betul. dalam pilkada. Ya. Tentunya kita sudah melihat bahwa sudah ada perbincangan hangat dan bahkan sudah terrealisasi ini untuk pemilihan umum kemarin yang juga menjadi momen untuk pemilihan para calon legislatif ya, kita yang juga ada 30% kuotanya ada di tangan perempuan. Dan tentunya kita ingin tahu ya seperti apakah kira-kira tantangan dan peluang, apakah dengan kehadiran dan juga adanya suara dari perempuan ini bisa memberikan dampak yang baik terhadap masa depan bangsa atau justru seperti apa? Kita akan kulik selengkapnya di Markombur pastinya. Dan tadi juga Bang Munir sudah menginvite para pemirsa dimanapun Anda berada untuk dapat bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386. Nah Bang Munir, tentunya kita sudah menghadirkan narasumber yang pastinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang banyak sekali ya Bang Munir ya, untuk menampung jawabannya. Kita sudah hadirkan di sini, ada siapa Bang Munir? Tentu ada satu penyampaian yang sedih gitu. Apa itu Bang Munir? Sebagai seorang perempuan, tak boleh kita miris, tapi kita harus semangat. Tadi bilang, apakah sudah dapat keterwakilan? Saya pikir tak perlu itu karena harus terwakili. Harusnya Nah, begitu, itu dia tapi kan kita prinsipnya. juga masih melihat mungkin ada beberapa hal yang tidak terwakilkan. Iya, betul, gitu. betul. Ini kan Baiklah. curhatan dari hati seorang perempuan Iya. juga ya. Saya ngerti. Baik, lanjut saja. Hari ini hadir bersama kita yang berkompeten untuk berbicara itu, yang memang paham untuk berbicara itu. Pertama yaitu Komisioner KPU Sumatera Utara, Abang Da Robi Effendi. Selamat sore Bang Da. Sore Bang. Ini hari luar biasa Bang, ganteng ya kan. Tambah ganteng aja, walaupun padalan di sana hiruk pikuknya tugas tuh demikian padat, tapi tetap energik ya kan. Luar biasa Bang Da. Terima kasih. Baik. Selanjutnya juga hadir bersama kita akademisi dan peneliti perempuan politik. Ini luar biasa. Kakanda Doktor Ramdeswati Pohan MSP. Ini lebih populer dipanggil Kak Dispu ini. Di mana-mana Kak Dispu. Ini luar biasa. Luar biasa ini kami Kak, kehadiran Kakak luar biasa. Ini merupakan satu atensi yang luar biasa, menjadikan kredit poin yang luar biasa bagi kita. Pastinya Bang Ya, Munir. terima kasih Kak. Tentu tak perlu kutanya, ini pasti sehat-sehat semua ini, tak Iya, perlu. pastilah. Kita Kalau juga tak sehat mendoakan. nggak sampai ke TVRI Betul, ini. tapi kita juga tetap mendoakan agar selalu sehat pastinya Amin. ya. Amin. Luar biasa. Sebagaimana tema kita peluang dan tantangan perempuan dalam pilkada. Iya, Tentu Bang Munir. kalau kemarin pemilihan umum sudah terwakili 30%, artinya
tergantung perjuangan daripada perempuan sampai tidak ke kulminasinya menjadi wakil rakyat di meja yang ada di DPRD, baik kabupaten kota maupun provinsi maupun Betul. DPR RI. Ini luar biasa, artinya tinggal kitalah yang berjuang. Tapi mimbarnya udah disiapkan untuk 30%. Jadi itu dia yang menjadi Bang Munir, pertanyaan bagi kami untuk Kak Dipul ini. Menurut kakak dengan keberhasilan daripada dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan keterwakilan 30% perempuan ini sudah cukup atau belum, Kak? Ini kutanya dulu sama kakak. Ini dia. Jadi sebenarnya kalau itu kan undang-undang ya, afirmatif, artinya 30% disediakan kuota bagi perempuan. Iya. Apakah itu cukup tergantung juga, Pak? Oh iya. Kalau Pak Robi ini bisa menjawab, apakah kalau saya boleh bertanya, sudah dapat ya 30% Pak untuk legislatif tahun ini? Ini terbalik ini. Terakhir Kak Despo yang langsung nanya. ditodong dengan Karena kan pertanyaan belum ya. diumumkan Tapi ya. perlu kita juga tahu belum ya diumumkan dan pastinya belum ya. dilantik Betul, juga. betul, Jadi betul. maksud saya gini, 30% itu cukup atau tidak? Kalau dibilang cukup, jangan-jangan tak cukup. Iya. Kalau kita buka pun keran seluas-luasnya, bebas perempuan tidak pakai persen, belum tentu juga dapat 30. Betul. Iya. Nah, jadi ditanya dulu 30 yang kemarin ini kan terpilih nggak perempuan 30 pada legislatif tahun yang baru lalu gitu kan? Kan komisionernya di sini. Iya, betul. Kita Lebih kan bagus belum dilantik juga. Lebih bagus to the point kepada iya, komisioner. betul. Takut komisionernya bilang pula rahasia dulu lah. Nanti kan belum dikasih ada 30 keputusan. rupanya yang terpilih 10 kan gitu. Iya, betul. Artinya kan 30 kan udah Alhamdulillah. kebanyakan ya. Iya. Ini, Betul gitu. sekali. Oke. Baik. Ini luar biasa. Nanti kita Banyak ya. tanyakan nggak? Nanti kita tanyakan. Pokoknya yang ada unek-unek di hati kakak kita tanyakan. Iya, jadi itu Pasti tadi ya. Pak, kalau soal cukup tidak cukupnya saya kira relatif ya. Iya. Kalau saya sih maunya nggak usah pakai batas 30-30. Sudah perempuan main saja, ikut saja. aja ya, Iya, terima. jadi perempuan berapa yang daftar terima, cumanya kalau tidak dibuat presentasinya bisa saja partai politik tidak mengikut sertakan Mewakilkan, iya, perempuan. betul, betul. Nah, itu seperti itu. Baik, dan tentu Bang Munir kita langsung Iya. tanyakan juga dan tentunya juga kita ingin tahu juga nih secara keseluruhan di Sumatera Utara sendiri apakah memenuhi kuota 30% perempuan itu semuanya 33 kabupaten kota atau barangkali mungkin ada yang masih tidak tersuarakan seperti itu. Seperti apa nih? Mungkin Pak Robi bisa menjawab hal ini, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih pemirsa di rumah. Untuk keterwakilan perempuan di daftar caleg di Provinsi Sumatera Utara, keterwakilan 30% sudah mencukupi. 30% di awal penyusunan daftar calon sementara dan daftar calon tetap caleg. Mengingat kalau saya tidak salah ingat di putusan Mahkamah Konstitusi kemarin kita tidak ada gugatan perihal keterwakilan perempuan. Iya, Saya alhamdulillah. kurang ingat di provinsi mana yang ada gugatan soal keterwakilan perempuan. Jadi untuk caleg baik tingkat DPRD Provinsi Sumut dan DPRD Kabupaten Kota di 33 Kabupaten Kota di Sumatera Utara sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Pikir itu. Jadi luar biasa, artinya untuk Sumatera Utara khususnya yang ada di beberapa kabupaten kota tidak ada gugatan terhadap Ya, alhamdulillah. persoalan keterwakilan perempuan yang 30%. Artinya secara sosialisasi terpenuhi dan dapat terlaksana dengan baik. Tinggal kita menunggu nasib. Apakah yang 30% ini memenuhi kota untuk duduk? Itu nanti ya kan? Nah, itu Iya, nanti. pasti. Tunggu hasil keputusannya ya. Betul, Karena kalau betul. kita Kita buka masih sekarang menanti. ini tak fair juga kan? Iya, SK-nya aja belum keluar keputusan. Betul. Tapi kalau secara hierarki keputusan pengumuman KPU sudah, tapi kan resmi dari pusatnya turun SK-nya itu kan belum. Jadi itu dia. Dan pasti Baik, ini luar biasa. Tentu kita kembali, kalau tadi Iya. pemilihan umum, masuk kita ke ranah yang berbeda pula. Pilkada yang akan dilaksanakan beberapa bulan lagi. Sampai saat ini ya jujur aja tidak ada gaung terdengar ke wanita yang akan maju untuk Sumatera Utara. Sumatera Utara. Untuk ini. Sumatera Utara, Tapi tapi kabupaten pasti kota ada. kita kan Betul. belum tahu apakah ada. Ini gimana nih Pak Abang Da Robi?
Kalau bicara soal pilkada, kita kalau kita lihat gubernur kita yang 2 periode ini memang 2 periode terakhir, maksud saya betul. tidak ada perempuan, tidak ada wakil perempuan, dan hiruk pikuk di media sosial maupun di media cetak juga belum ada menampilkan sosok perempuan itu. Kayak pikir memang untuk di Sumatera di gubernur faktanya memang seperti itu sepertinya. Tapi saya melihat kalau kepala daerah di 33 kabupaten kota sepertinya kalau saya tidak silap itu ada beberapa kabupaten kota yang bupati dan wali kotanya perempuan itu. Ya. Dan saya dengar juga cukup kuat dan meyakinkan versi masing-masing dan versi media sosial masing-masing itu. Di mana ya? Kabupaten Karo, Siantar dan Karo kalau Ya, nggak salah, betul, ya. lebih kurang. Baik, artinya Luar sudah biasa. ada dan sudah hadir, tapi mungkin masih tidak dominan ya Pak ya untuk ada banyak dari suara perempuan sendiri. Tadi mungkin tambahan juga di Madinah ya, tapi sebagai wakil ya, belum sebagai Oke, Madinah, ya ya. memimpin seperti itu. Baik, nah kita kembali ke ibu kita. Kita mau tanyakan dengan hadirnya sebentar lagi penyelenggaraan pilkada dan melihat antusias yang kemarin di pemilihan calon legislatif ini cukup banyak yang antusias. Seperti apa? Apakah ibu optimis? Kita belum dapat nama-nama nih pasti ya Bu ya terkait dengan nama-nama yang akan maju nantinya di pilkada. Tapi ibu sendiri melihat gimana deh untuk perempuan sendiri? Apakah ada ambisius untuk maju nih di Sumatera Utara sendiri? Iya, kalau kita lihat memang kan belum pada tahap pengumuman calon ya. Iya. Kan baru mendaftar ke partai-partai nih. Iya. Siapa nanti yang diusungkan partai kan belum nih kan. Belum, betul. Belum sampai pada tahap itu. Tapi kalau kita lihat pun dari informasi yang kita dapat memang sangat minim ambisi atau keinginan perempuan itu untuk mencalonkan. Jelas memang karena kendalanya banyak ya. Iya. Kita tahu bahwa pilkada pemilihan ini tidak murah biayanya. Jadi banyak kendala perempuan memang untuk maju secara personal, apakah itu menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Itu tantangannya memang sangat berat yang kita rasakan bersama ya. Itu tantangannya sangat berat. Apalagi misalnya seperti saya kan pernah meneliti di satu kota Madia dan satu provinsi ya di Aceh dan di Jawa Timur waktu itu, di mana kepala daerahnya perempuan ya. Kita sangat apresiasi dengan Jawa Timur di mana kepala daerahnya itu 30% perempuan. Dari 37 kabupaten kota itu 11 perempuan kepala luar daerahnya. Waktu itu ada Bu Kopipa di provinsi dan Risma di Betul, kota. wali kota. Dan kemudian ada kabupaten yang saya teliti itu Bojonegoro, juga perempuan Ibu Ana. Saya juga meneliti di Aceh di Bu Iliza Saadudin waktu itu yang kalah waktu itu kan padahal incumbent. Nah ini memang tantangan perempuan untuk maju itu sangat besar dan sangat berat juga. Utamanya memang di finansial. Kemudian masih kultur yang masih mempersulit juga dan kemudian agama juga. Jadi kita sangat apresiasi dengan Jawa Timur, itu kan di wilayah agama ya, tapi mereka justru perempuan ada 30% di kabupaten kota. Nah, selebih itu memang yang saya teliti memang kita punya kendala yang sangat berat untuk maju menjadi kepala daerah, utamanya di situ tadi, di biaya yang tidak sedikit, kemudian kultur yang belum mendukung dan agama juga yang masih kemudian kan memang beda perlakuan terhadap perempuan dengan laki-laki terkait kepemimpinan ya. Yang kami lihat kalau laki-laki mencalonkan itu tidak perlu ditanya dia itu siapa, kemudian apa sih prestasinya. Tapi kalau perempuan memang harus menunjukkan dulu dia berprestasi, dia besar baru partai politik berkenan mencalonkannya.
tentunya dengan amunisi dan lain-lain yang sudah cukup juga. Nah itu tantangan berat. Kalau laki-laki sepertinya oke, misalnya kita contohlah kepala daerah yang sudah nggak ada sepak terjangnya, belum ada, masih baru sekali di dunia. Tapi banyak yang mencalonkan itu. Tadi ya ada dinasti dan ada oligarki dan lain-lain. Tapi kalau perempuan tidak masuk ke ranah itu. Kalaupun ada perempuan yang dia ujuk-ujuk bisa jadi kepala daerah, dapat dipastikan bapaknya siapa. Atau masih banyak lah di Jawa Timur juga sebagian dari yang 30% itu ada yang istri bekas kepala daerah atau anak kepala daerah. Nah itu dia. Tapi kalau yang murni dia berjuang sendiri dari ininya, itu memang sangat-sangat sedikit ya Bu ya. Sedikit. Nah, terkait dengan biaya ini menarik sekali ya. Banyak sekali mungkin hal-hal yang menjadikan ini sebuah hal yang menjadi benteng ya akhirnya ya untuk maju sebagai pemilihan kepala daerah atau legislatif ataupun apapun itu. Nah, terkait dengan hal itu sendiri nih dari KPU sendiri, apakah tidak ada barangkali mungkin kiat-kiat khusus ataupun seperti apa nih Pak untuk membatasi terkait dengan biaya yang dikeluarkan seperti itu? Gimana nih Pak Robi dengan tanggapan itu Pak? Oke, baik. Khusus untuk biaya kos atau biaya kos untuk perjuangan politik teman-teman baik di legislatif maupun eksekutif, tentu saja KPU tidak bisa membatasi secara murni selain memang yang kemarin kita terkait dengan laporan dana kampanye gitu. Tapi kalau kita baca riset, survei dan pengakuan, bahkan pengakuan langsung dari Bapak Ibu calon legislatif, mereka memang sepertinya memang sudah ada semacam kewajiban atau mengeluarkan sejumlah uang yang rata-rata memang bukan hanya untuk diberikan kepada pemilih, tapi memang biaya mereka seperti memfasilitasi pertemuan dengan 50 orang aja kita pasti butuh aula dan konsumsi dan seterusnya. Masih di ranah itu aja kita sudah harus punya modal gitu, belum transport dan seterusnya gitu. Jadi memang kalau dihitung-hitung memang sependapat dengan yang disampaikan Kak Pohan bahwa salah satu dari beberapa aspek minimnya kepemimpinan di perempuan itu salah satunya yang biaya cukup tinggi. Selain memang kalau saya boleh tambahin, minta izin, rata-rata setelah di riset, di survei itu teman-teman calon pemimpin dari perempuan ini kurang punya jaringan yang luas. Itu ditandai dengan misalnya teman-teman perempuan ini kurang lincah dan lihai berorganisasi misalnya. Benar bahwa ada 1-2 yang muncul dari kepemimpinan organisasi gitu, tapi tidak sebanyak laki-laki gitu. Kalau laki-laki berorganisasi sudah dianggap biasa dan wajar, tapi kalau perempuan berorganisasi kadang-kadang kita ada semacam stigma yang seperti kurang kerjaan dan seterusnya gitu. Kemudian selain kurangnya jaringan, ada juga kemarin catatan lemahnya kaderisasi di partai politik. Saya tidak bisa memberi angka yang pasti tapi kaderisasi di partai politik itu rata-rata lebih memberi porsi kepada laki-laki ketimbang perempuan. Bahkan survei tahun 2000 berapa itu kepada 60 responden, ketika ditanya ada laki-laki dan perempuan dengan pengalaman yang sama, jam terbang yang sama dan kemampuan finansial yang sama, track record yang sama, ternyata responden memilih laki-laki gitu. Yes. Jadi memang sama seperti yang disampaikan Kak Pohan, struktur kultur kita masih
belum memberi ruang yang banyak terhadap kepemimpinan perempuan. Tapi sinyal itu ditangkap oleh pembuat undang-undang kita dan dimaktubkan ke dalam keterwakilan perempuan yang 30%. Nah, keterwakilan 30% itu pun disumut dari 100 orang yang sudah kami putuskan kemarin di rapat pleno soal anggota DPRD Sumut, karena sudah tidak ada gugatan di MK dan kami diwajibkan untuk segera mengumumkannya. Dari 100 orang itu saya dapat informasi dari teman-teman teknis itu hanya 18. 18 orang kita yang perempuan di DPRD Sumut. Berarti lebih kurang 12%, lebih kurang ya Kak ya. Kalau itu perwakilan kita di DPRD Sumut. Kalau di DPR RI 3 kayaknya ya. Sumut 1 Kak Mutia. Sumut 3 Kak Delia. Sumut 2 yang Labuan Batu itu ya. Iya, siapa itu? Sitorus ya? Ya bukan ya. Saya lupa, tapi 3 berarti. Iya, 3. 3 ya? Iya. Nanti saya pastikan lagi. Oke, ini luar biasa, artinya yang kita harapkan untuk di legislatif aja ternyata hanya udah terjawab ya. Udah terjawab kan gitu. Artinya kalau 30% dia baru 15,sekian% aja itu 18 orang kan, aturannya 30 orang kan, 30% dari 100 hanya 18 yang ada. Ya oke lah, kalau begitu inilah. Nah, inilah dia. Orang. Artinya yang punya suara itu, yang punya menentukan itu adalah masyarakat. Para legislatif, para nanti calon kepala daerah adalah sebagai wakil. Artinya kita yang punya hak mandatori untuk menentukan siapa yang berhak. Tapi sekedar ingatan, mari kita secara fair play, tidak ada propaganda, tidak ada black camping, tidak ada money politik, semuanya roll kita lakukan. Insya Allah semuanya berjalan dengan aman tanpa ada fitnah. Tentu kalau kata orang bilang, ya, kalau ndak duduk di para-para, jangan ditangkap burung gelati. Kita sudah banyak bicara, elok kita minum sambil dengarkan musik. Kak, ayo Kak. Dan jangan Ya, masih bersama kami di Markombur. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, kami tetap bersama tema kami, peluang dan tantangan perempuan dalam pilkada. Kami nantikan dialog interaktif kita dalam telepon interaktif 0811 6100386. Jadi bersama-sama kita, mari silakan sampaikan, tapi mohon izin dalam menyampaikan sesuatu itu harus pas pada topiknya. Jangan pula nanti lari kemana-mana. Jadi kalau lari kemana-mana kita kan aja. Iya, gitu, betul. ya, itu dia. Karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan penting yang akan kita Kadang-kadang tanyakan. bukan tupoksi tanya. Betul, Bang Munir. Iya. Baik, nah Bang Munir tadi kita udah ngomongin dan sudah mendapatkan mungkin riset dari Markombur sendiri, sudah beriset langsung ya dari Ketua KPU dan juga Ibu Ramdeswati. Terkait dengan hal ini saya mau tanyakan kepada Bu Pohan nih, terkait dengan 30% kuota yang ternyata Bu, walaupun sudah digaung-gaungkan dan sudah jadi perbincangan hangat, ini masih jauh sekali ternyata Bu yang kita dapatkan. Menurut Ibu sendiri seperti apa nih tanggapan Ibu? Apa yang menyebabkan masih tidak terpenuhinya 30% ini sendiri, Ibu? Iya, kalau sepanjang yang saya amati, pertama itu untuk sebuah pemilihan yang sangat diperlukan adalah popularitas ya. Seorang calon itu famous enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kualitasnya. Kemudian isu yang dia bawa. Jadi yang saya lihat selama ini, calon-calon perempuan itu sebagian besar memang terkesan asal terduduk lah dia 30%. Asal terduduk. Terkesan ya, kesannya gitu, asal 30% terpenuhi, sudahlah entah siapa-siapapun di partai itu udah. Nah, memang tidak semua, tidak mayoritas saya katakan. Jadi yang kita kenal itu
paling 1-2 dari partai itu yang calon perempuannya, oh si ini di partai ini gitu kan. Tapi selebihnya itu kita nggak tahu nih siapa ini. Jadi itu tadi tidak famous dia, kemudian kualitasnya juga. Kita khawatir kenapa padahal pemilih itu kan ya Pak Robi juga bisa klarifikasi nanti kalau saya hilap. Pemilih perempuan dan laki-laki itu kan seimbang pada tiap di provinsi maupun di kabupaten kota. Hanya selisih paling kadang selisih perempuan menang sedikit atau laki-laki yang lebih menang. Harusnya perempuan itu kalaupun 30% dapat 30% kalau memang disandarkan pada jumlah pemilih atau selisih pemilih laki-laki dan perempuan. Tapi itu tadi ketika isu yang dia bawa tidak isu perempuan, jadi memang jangan-jangan perempuan tidak pilih perempuan. Nah akhirnya memang tidak terpilih. Kemudian faktor kualitasnya tadi akhirnya karena kualitasnya tidak memenuhi, balik lagi isu yang dia bawa pun tidak seksi menarik, untuk perempuan betul. Gitu. Jadi makanya tadi 30% pun kalau tak terpenuhi juga tak perlu juga ada 30% kan Pak. Nah jadi itu kalau dalam amatan saya sih seperti itu. Kalau kita merujuk ke pusat misalnya DPR RI, ya kita pastikan dapat tahu ya tiga ya, hanya 3 seprovinsi Sumatera Utara mewakili setiap wilayah satu, Sumut 1, Sumut 2, 1, Sumut 3, 1 gitu ya kan. Sedih sebenarnya. Kalau sedih ya. Tapi balik lagi ongkos politik tadi. Yang 3 ini siapa? Yang 3 ini siapa? Memang orang-orang yang oke, kita bilang kualitasnya memang iya, terus senior juga di partai politik. Kalau sudah 3 periode duduk artinya dia sudah 15 tahun di partai politik itu. Artinya dia sudah tahu. Tapi balik lagi dapat dipastikan mereka finansialnya sangat-sangat berlebih untuk melakoni wilayah Sumut yang sangat luas. Jadi balik lagi kualitas, kemudian finansial tadi, nah famous tadi ya dia lebih dikenal. Baik. Nah itu yang menjadi akhirnya 30% di kabupaten kota itu hanya terpenuhi 18% saja dari 30% itu. Gitu. Nah sebelum ke Bang Munir kembali, ini masih ada satu pertanyaan. Tadi saya menarik sekali dengan isu spesifik perempuan yang masih belum digaungkan. Apakah memang saat ini, sampai saat ini Bu Ramdes melihat ya, dengan adanya mungkin beberapa yang sudah naik ya, mungkin tadi kayak untuk DPR RI saja memang sudah 3 periode duduk gitu ya. Apakah memang masih minim sekali nih para perempuan-perempuan yang ada yang maju untuk menyuarakan hak perempuan sendiri nih Bu? Gimana nih menurut Ibu? Ada banyak. Untuk DPR RI sendiri saya melihat kemarin ada beberapa perempuan yang berani maju. Tapi lagi-lagi secara, dan dia bawa isu perempuan, kemudian memang masuk ke segala lini. Tapi tadi kultur di partai politik itu sendiri pun perempuan ini tidak ditempatkan pada nomor-nomor yang seksi, nomor kecil. Kecuali memang yang duduk itu ya, yang duduk sekarang ini dia memang di nomor 1, nomor 2 ya kan. Jadi yang lainnya itu nomornya jauh. Akhirnya memang tergantung dia bisa meraup suara sebanyak apa. Tapi di partai politik sendiri saya pikir itu masih ada lah ya. Kalau ini memang belum riset ya, tapi dalam pikir-pikiran nomor ini hanya untuk mendongkrak suara yang di atasnya, suara yang lebih banyak ya. Saya juga punya kawan yang ikut di DPR RI, ya dia ampun lah, luasnya wilayah Sumatera Utara ini, misal kata Sumut 1 ini Medan seluruhnya, Deli Serdang, Sergei, Tebing Tinggi, itu butuh biaya yang sangat besar untuk kita sampai kepada pemilih ya. Belum lagi kita bersaing dengan orang yang kalau
istilah sepak bola dapil neraka nih Sumut 1 ya kan. Di situ dia berani masuk. Tapi bagus sih. Ini pendidikan politik untuk dia, faktanya, realnya politik itu seperti apa. Bukan manis-manis janji partai politik saja, tapi dia sudah melakoni dan akhirnya memang tobat, Bang. Tobat dia, Bang. Tobat, aku ampunlah tahun depan. Karena itu tadi ya, finansial habis yang sangat banyak, kemudian memang waktu. Tapi balik lagi lah kepada niat kita lagi ya. Kalau kita memang niat mau maju, bagaimana kita berharap bahwa pilkada ini bisa pilkada yang sangat-sangat murah gitu. Pilkada sangat murah sehingga kalau pilkadanya murah, kualitas kepala daerahnya pun nanti bagus. Bagus. Kenapa? Karena dia tidak membutuhkan trik untuk mengembalikan ongkos yang dia keluarkan gitu. Kos yang dia keluarkan itu tidak perlu dia. Jadi istilah gini, bahwa ya partai politik gak usah pakai mahar lah, kayak seperti yang digaungkan pusat kan, semuanya kan balihonya gitu. Partai ini tanpa mahar. Tapi ketika kita masuk bermahar juga gitu ya kan. Jadi kalau mahar sudah banyak sekali dikeluarkan, ya pastinya kepala daerah akan memikirkan untuk kembalikan itu. Kualitasnya pun jadi kualitas yang banyak, yang kuat finansialnya lah, yang mendaftarkan seperti itu. Jadi itulah kendala-kendala dan harapan kita. Inilah luar biasanya artinya kenapa Kak Dipo udah nyampaikan keluhannya ya. Artinya realita tanpa mahar. Memang tanpa mahar tapi ujungnya Fakta kena di lapangan. marah. Ya, yang kacanya itu. Tanpa mahar kena marah. Marahnya diam-diam tapi dicoret ya. Tapi yang jelasnya Kak Dipo, tadi ada penyampaian Kak Dipo yang sangat tidak, artinya aku pikir masih ku counter. Kenapa? Tentang masalah nomor urut. Aku pikir nomor urut itu tidak menjadi, kadang-kadang bisa menjadi ikon yang utama, tapi dengan proporsional terbuka. Ya mari kita berjuang kan begitu. Udah diberikan kesempatan kan. Jadi kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, artinya khususnya wanita ya, khususnya wanita. Ini aku laki-laki yang ngomong loh. Nah, jadi kalau ada calon legislatif sesuai akreditasinya ataupun calon kepala daerah sesuai akreditasi yang bagus, artinya popularitasnya, visi misinya, kemudian kepeduliannya bagus, kalian harus militan juga dong. Pilih yang itu kan, bukan kampanye kan. Nah, tapi begitu. Tapi boleh lah artinya ya. secara genre kalian harus dukung yang wanita. Betul. Jangan. Tapi kalau sudah pula popularitasnya oke, tapi begitu visi misi tak Sesuai. mengena ataupun apa segala, ya tinggal silakan pemilihlah mempertimbangkan. Artinya elektabilitasnya itu dipemilih kan begitu. Tidak kepada hal-hal yang lain. Memang kembali satu hal yang paling rawan, kos. Ya, kos yang paling rawan memang. Apapun alasan kita, kos murah. Mungkin dari partai tidak pakai mahar politik. Tadi pada saat kita mau maju, Itu banyak sekali memang. road to show ke basic pemilih. Ini kan perlu ada. Nggak mungkin kita duduk di kedai kopi begitu duduk awak caleg ini. Atau tiba-tiba, yuk assalamualaikum pulang. Minuman kawan nggak dibayar. Ini jadi catatan. Itu jadi ikon masyarakat. Ini realita di lapangan. Jadilah luar biasanya. Tentu banyak hal yang mau kita bicarakan, banyak hal yang mau kita kupas, banyak hal yang tetap bersama kami di TVRI Sumatera Utara. Yang jelasnya semua cara, semua apa harus dengan yang hak dan dengan yang pasti. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, dimanapun berada, tetap kita pada topik kita peluang dan tantangan perempuan dalam pilkada. Hari ini banyak hal yang kita bicarakan. Sekali lagi kami meminta kepada masyarakat untuk sama kita berbicara dalam telepon interaktif ke 0811 6100386. Ya yang jelasnya nggak usah ragu-ragu bertanya Bapak ini. Silakan.
apakah ini boleh Pak, begini-begini, kalau ada begini boleh Pak, silakan aja, aku pancing lah ini sedikit ya kan, biar supaya enak sama enak ya kan. Betul, Pak Budi. Banyak hal yang kita pertanyakan, Iya. banyak juga hal yang akan kita kupaskan begitu ya. Betul. Nampaknya gelisah kali, Ji, udah mau nanya rupanya. Banyak kan yang sebenarnya boleh tanya, Bang. Silakan lah, kalau kita Walaupun memang kalau waktu Gigi kita nggak- singkat, tapi kita iya. pengen tanya ya tentunya. memang iya, Tapi betul. sebelum pertanyaan yang benar-benar, ini ada pertanyaan menggelitik. Ini nama-nama dari para calon yang akan bertanding nantinya Iya, di pemilihan kepala daerah ini, apakah sudah ada di tangan KPU nih, Pak Robi? Apakah sudah ada nama-nama kira-kira perempuan-perempuan yang sudah muncul nih untuk mendaftarkan dirinya? Gimana deh, Pak? Kalau secara regulasi kita belum menerima proses pendaftaran calon. Ya. Dia berlangsung di Agustus September lebih kurang. Tapi diserahkan ke mekanisme yang ada dan regulasi di partai politik masing-masing, kemudian disesuaikan dengan PKPU tentang pencalonan di KPU. Ya kita berharap karena hakikat dari proses keterwakilan perempuan kemarin itu kan harapannya kita punya pemimpin-pemimpin perempuan yang sensitif gender dan diharapkan proses-proses kebijakan yang dibuat di eksekutif maupun di legislatif itu memperhatikan tentang kesejahteraan dan perempuan. Itunya harapan utamanya. Kemudian apakah aplikasinya itu bisa ditangkap oleh publik, itu memang belum. Kalau boleh dibilang hampir benar apa yang disampaikan Kak Pohan tadi, bahwa jika dikumpulkan pemimpin-pemimpin di perempuan di Indonesia ini, mungkin pasti ada sangkut paut dengan Oligarki. Suaminya atau orang tuanya dan seterusnya gitu. Yang ada 1-2 memang yang merangkak dari bawah, tapi memang karirnya belum cemerlang yang lain gitu. Itu tantangan bagi kita semua. Kalau di KPU kita pada intinya regulasi yang disampaikan, regulasi PKPU yang kita buat itu semua selalu dikonsultasikan atau disonding dengan DPR RI, utamanya Komisi 2. Jadi semua regulasi atau apapun terkait dengan produk-produk hukum kita memang sudah kita sampaikan terlebih dahulu ke DPR RI. Ini luar biasa, artinya jadi segala sesuatunya tidak hanya lepas segitu aja, bukan kebijakan semata sepihak, tapi tetap dikoordinasikan. Intinya begitu juga kepada masyarakat. Artinya jangan nanti salahkan siapapun. Karena kenapa? Semuanya punya kesempatan, siapapun yang namanya sosok untuk layak maju, silakan untuk maju. Jangan ragu-ragu. Artinya tinggal kita sebagai masyarakat mau atau tidak memilihnya. Saya kembalikan kepada masyarakat mau atau tidak memilihnya. Saya tegas mengatakan mau atau tidak, karena zaman sekarang ini tak boleh kita tanggung-tanggung bilangnya. Betul. Nanti bilang orang abu-abu awak, akan gitu. Bagus, mau nggak memilihnya, akan kembali itu. Jadi itu dia. Memang sampai saat ini catatan berita-berita yang menggema, yang menggelegar, belum ada calon kepala daerah perempuan untuk Provinsi Sumatera Utara. Sampai saat ini, Sampai dengan saat ini ya. belum ada gaung. Insya Allah nanti mana tahu ada gaung, tiba-tiba muncul nama Ibu Janius Jamin, muncul nanti nama tokoh-tokoh yang pernah katakan. Ini luar biasa kan, tidak pun jadi calon nomor 1 ya nomor 2-nya. Kan begitu, artinya adalah keterwakilan perempuan. Secara genre dapat bersinergi kerjasama. Kemudian kepada Kak Despo ini itu dan poin aja Kak Despo. Tadi kakak udah banyak menyampaikan kekurangan, termasuk masalah pusingnya katakan finansial, apalagi meninjau ke lapangan, kos yang besar Sumatera Utara. Yang menjadi pertanyaan Kak Despo, apakah yang kakak sampaikan ini berdasarkan survei atau hanya opini kakak? Ini aku tanya, terus poin aja ini Kak. Iya, baik, terima kasih
Bang Munir, Iya. abang aja ya Bang, biar agak biarin, santai nah. sedikit ya kan. Udah itu tambah mudah aku Kak. Iya. Jadi kan Iya, ini iya. pertama memang realitanya kita lihat Iya, seperti betul. itu. Kemudian kita juga banyak beberapa kawan yang ikut pada pagelaran pesta demokrasi ini. Dan kemudian juga di awal saya katakan saya riset di pilkada Pilwako Banda Aceh waktu 2017-2018 Ibu Iliza. Kemudian saya juga riset ke Jawa Timur dan provinsi dan di beberapa daerahnya. Itu kan saya mendapatkan hal yang sama ya, indikasi yang sama, seperti apa yang saya katakan. Cuman kalau politik uang sekarang memang banyak ya terang-terangan, tapi yang kita lihat lah pada pesta pilpres sebelumnya ini nyata-nyata ya politik uang itu. Tapi kalau yang pun tidak kita lihat secara nyata, seperti pernyataan pengamat politik pernah saya tanyakan, bagaimana dengan politik uang di Jawa Timur? Sama saja di seluruh daerah, bahwa politik uang itu ibaratkan maaf nih buang angin, berupa rasa ada, bau ada, bentuk tak ada artinya. Jadi nyata, baunya itu kemana-mana, cuma bentuknya tak ada. Jadi kembali ke pertanyaan Bang Munir tadi, bukan hanya opini-opini semata, tapi memang pengalaman beberapa kawan dan hasil riset juga realita yang kita lihat di lapangan. Jadi nggak bisa lah kita ragukan bahwa politik perempuan ini untuk maju memang harus kuat di finansial, harus famous juga apa yang sudah dia kerjakan, dan kemudian harus juga dia bisa mengatasi stigma kultur tadi dan agama ya, bahwa itu sempat dari penelitian saya bahwa perempuan itu laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, padahal konteksnya itu konteks keluarga. Kalau ayat itu yang kita ambil kan, jadi ada banyak ayat-ayat lain yang memang perempuan itu bagus kok sebagai pemimpin. Kalau kita runut dari zaman dahulu kala yang diceritakan di dalam kitab suci, bahwa negeri mana yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sepanjang dunia ini ada? Kan negerinya Ratu Balkis. Iya, betul. Negeri Sabah. Iya. Di situ ada kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iya. Kalau kita itu pemimpinnya siapa? Perempuan. Iya, betul. Nah, kenapa kita menyembunyikan fakta itu gitu? Cobalah perempuan. Kalau memang ada perempuan yang maju sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, kita lihat kualitasnya bagus, kita juga mengenal sepak terjangnya ya kan, kecuali mungkin dia selama ini dia pernah KKN kah atau apakah, nggak usah kita pilih, yang kayak gitu nggak usah lagi kita pilih. Tapi kalau memang kualitasnya ada, sudahlah, pengalaman kita mengambil uang dari calon-calon sebelumnya itu sampai mana. Ayo ya sekarang kita ambil kualitasnya, iya kan? Kita kan udah beberapa pemilu dulu kita ambil uangnya. Tapi apa yang kita dapat? Ayolah sekarang kita ambil kualitasnya. Ambil dia siapa, agar pemilu ini benar-benar murah. Kalau pemilunya murah, nggak akan mengembalikan kos politik dia yang keluar. Artinya apa? Dia nggak akan korupsi, dia nggak akan main-main dengan ini, dia nggak akan jual beli jabatan, karena nggak ada yang harus dikembalikan ya Pak. Kalaupun ada uang dia keluar, dia dianggapnya itu sedekah, iya kan? Yeah. Jadi baik lagi jangan niat baik calonnya, niat baik rakyat yang milih aja lah sekarang. Gak usah, kalau calon-calon itu nggak tahu niat dia, tapi awak aja lah niat awak baik. Aku udahlah, aku ambil, tak usahlah aku pilih karena uang, aku pilihlah karena kualitas. Begitu juga partai politik, ayolah tak usah mahar-mahar lah. Kita lihatlah kualitas dia seperti apa. Kalau dia layak jual dan survei jujur di lapangan dia itu seperti apa, ayo kita ini sama-sama, nggak usah pikirkanlah uang saksi, uang apa segini, ini alah. Kalau dia bisa membayar uang saksi, udah dia aja yang ini. Itu maksudnya itu biar ini kan mix ya antara realita, penelitian dan saksi saksi hidup ya. Jadi ini perlulah dipertimbangkan oleh partai-partai politik, karena pemimpin kita dilahirkan oleh partai politik. Sedih juga aku disampaikan.
sampai ayolah. gitu. Betul. Iya. Tapi itu bagus. Artinya namanya Miris. mengajak kenapa? Iya. Memang demikian. Ya, harus menyentuh hati ya. Betul. Kalau nggak ada. Yang jelasnya masih banyak yang mau kita bicarakan. Pastinya Betul, ya Bang betul, Munir. betul. Tapi waktunya sudah semakin Udah singkat last ya minute. pastinya. Sekarang gini, kita mintalah kepada Abang Darobi untuk sebagai closing statement Ya. di dalam menghadapi pilkada ini gimana nanti? Baik, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih kepada TPRI yang sudah mengundang dengan topik ada pilkada lagi, karena sebagai support sistem kami di sosialisasi. Sorry, saya kurang bersemangat ini Bang, karena kami 2 hari ini rakor, kita sedang mau memilih atau merekrut tugas pemutakhiran data pemilih ya, Pantarli. Kemudian kita juga sedang konsentrasi kepada pemungutan suara ulang di 2 kabupaten kota kita, di Nia Selatan dan di Samosir. Mudah-mudahan kita berdoa dan berterima kasih kepada semua pihak, pemerintah Pemprov Su dan jajaran Muspida, TNI Polri, teman-teman media. Mudah-mudahan pelaksanaan Pilkada 2024 besok di November jalan aman, lancar dan sukses. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Robi. Kepada kakakku, silakan kakak. Iya, saya senada bahwa terima kasih yang sebesarnya kepada TPRI, Pak Munir dan Bang Munir dan Jiji, Iya. bahwa mudah-mudahan dari hadirnya saya di sini suara perempuan terwakili. Amin. Amin ya Rob. Iya, suara perempuan terwakili kepada masyarakat. Himbauan saya juga bisa dimaklumi, bisa dipikirkan dan resapi juga. Nah, itulah ini sebuah kombur-kombur yang sangat bermanfaat. Iya, memang Terima demikian. Namanya kombur, markombur, cerita apa aja boleh. Segala soal. Tapi hari ini luar biasa, kita mengetahui bagaimana perempuan yang ada. Artinya wanita dalam pilkada. Ternyata miris juga kita mendengarkannya. Tapi kepada masyarakat, kalau memang dia punya misi, visi dan bagus, udah itu punya akreditas yang bagus, punya inteligensi yang bagus, punya popularitas yang bagus, jangan kita kesampingkan untuk tidak kita pilih. Ingat ya, harus itu yang diutamakan. Karena ada secerca harapan yang bisa mendukung kita, yang bisa membenahi bagaimana tatanan hidup khususnya, biar supaya yang sesuatu itu lebih murah. Kan gitu. Amin. Saya Haji Munir Nasution menyampaikan, kalau belah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Cakep. Kalau berpisah, kita boleh berpisah, tapi tak boleh berpisah di dalam hati. Cakep. Ingatan kita untuk masyarakat Nia Selatan. Satu lagi mana tadi Bang? Samosir. Samosir, jangan ada perselisihan, kita sukseskan pemilihan ulang. Jangan lupa pemilihan ulang. Hadiri, dan kita sukseskan. Itu harapan kita, amankan masyarakat yang amankan itu. Saya dan rekan saya Azifa Saya Jaryani, Zizi, silakan. Ya pasti pamit undur diri dari hadapan Anda. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore yang berbahagia ini, Iya. terimalah persembahan lagu untuk menutup perjumpaan kita. Wassalamualaikum, selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh.